Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan Miss Adina. Sekarang kita membahas materi mengenai zona laut. Nah, untuk zona laut itu ada dalam materi dinamika hidrosfer. Jadi yang berhubungan dengan air yang ada di permukaan bumi dan dampaknya apa aja terhadap kehidupan manusia. Nah, zona laut itu ada dua pembagian. Zona laut berdasarkan kedalamannya di bawah permukaan laut, dan yang kedua adalah zona secara horizontal itu berdasarkan kekuasaan negara. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu mengenai zona laut. Zona laut berdasarkan kedalamannya. Coba perhatikan di gambar. Ini sudah ada gambar zona laut dari 0 sampai kedalaman tertentu. Nah, di sini ada 4 zona laut. Zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Kalau Miss menghafalnya, untuk zona laut ini berdasarkan huruf pertama saja. L, N, B, E. Jadi kalau untuk zona laut itu ada zona L, N, B, E. L itu litoral, N itu neritik, B itu batial, dan A itu abisal. Berikut penjelasan satu persatu ya. Yang pertama zona litoral dulu. Nah, untuk zona litoral ini berdasarkan gambar itu terdapat di antara garis pasang surut air laut. Dan daerahnya itu termasuk daerah yang pantainya landai. Landai itu artinya datar. Antara garis pasang surut air laut. Dan untuk diketahui, pasang surut air laut itu terjadi 2 kali setiap harinya. Jadi kalau kita ke pantai, di pinggir pantai itu sudah termasuk zona litoral. Yang kedua, zona neritik. Itu kedalamannya 0 sampai 200 meter di bawah permukaan laut. Ciri-cirinya apa? Nah, sampai kedalaman 200 meter itu sinar matahari masih menembus sampai dasar laut. Jadi sampai 200 meter itu sinar matahari masih tembus ke laut ini. Sehingga banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan laut, dan plankton. Plankton itu hidup bagusnya di suhu laut yang hangat. Nah, cocoknya di zona neritik. Karena sinar mataharinya masih tembus sampai kedalaman 200 meter. Makanya untuk di zona neritik ini, konsentrasi ikan banyak di zona ini. Berbagai jenis ikan. Yang ketiga, zona batial. Zona batial itu dari 200 meter sampai kedalaman 2.500 meter. Ada yang kedalamannya sampai 1.800 meter. Itu tergantung dari kondisi atau relief dasar laut masing-masing. Karena relief dasar laut antara suatu wilayah dengan daerah lain itu akan berbeda. Itu tergantung lagi dari aktivitas dasar lautnya dan pergerakan lempengnya. Di zona batial ini sinar matahari sedikit sehingga tumbuhan dan hewan laut itu juga jumlahnya terbatas. Jadi semakin dalam kedalaman laut itu suhunya semakin dingin dan tekanannya semakin tinggi. Berarti yang keempat ada zona abisal. Nah, di zona abisal ini lebih dari kedalaman 1.800 meter. Kalau di zona batial aja udah dingin dan tekanannya tinggi, apalagi di zona abisal. Jadi di zona abisal ini sinar matahari tidak ada lagi kelihatan. Dan suhunya sangat rendah, tekanannya berarti sangat tinggi, sehingga binatang laut itu sangat terbatas. Berarti binatang laut yang bisa bertahan di suhu yang dingin. Di zona abisal ini juga terdapat palung laut. Apa itu palung laut? Palung laut itu adalah daratan atau bentuk laut yang sempit dan memanjang akibat dari pertemuan lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi. Dan di permukaan bumi itu ada palung terkenal, yaitu palung Mariana. Kedalamannya mencapai 10.984 meter atau lebih dari 10 km di bawah permukaan laut. Kalau di Indonesia ada palung Laut Banda. Di sekitar Laut Banda itu kedalamannya 7.440 meter atau 7 kilo. Ini adalah penjelasan mengenai
zona laut berdasarkan kedalamannya. Berarti ada 4 zona: zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Oke, selanjutnya zona laut berdasarkan kekuasaan negara. Oke, di sini sudah terlihat kalau tadi zona laut berdasarkan kedalamannya itu lebih ke arah vertikal, kalau ini lebih ke arah horizontal dan berhubungan dengan kekuasaan negara. Ada laut teritorial, ada landas kontinen, dan ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Untuk zona ekonomi eksklusif ini itu hanya untuk beberapa negara saja, contohnya di Indonesia. Kenapa? Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi harus ada zona ekonomi eksklusifnya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai laut teritorial. Di laut teritorial ini dari garis pantai 0, dari garis pasang surut air laut itu sampai sejauh 12 mil itu termasuk laut teritorial. Dan negara yang ada laut teritorialnya itu berhak terhadap kedaulatan penuh dari laut tersebut dan memiliki kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Jadi laut teritorial ini milik masing-masing negara. Jadi bisa berlayar secara damai dan mendapat izin di masing-masing negara untuk melakukan pelayaran. Yang kedua, landas kontinen. Nah, landas kontinen bisa dilihat di gambar. Itu bisa sejauh 150 ataupun 180 mil dari garis pantai masing-masing negara. Itu landas kontinen. Kalau laut teritorial itu khusus untuk pelayaran saja. Tapi kalau landas kontinen itu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kedalaman laut ini. Jadi kalau teritorial untuk berlayar saja, kontinen bisa mengambil ikan di sini untuk masing-masing negara. Yang ketiga adalah ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Untuk zona ekonomi eksklusif itu sejauh 200 mil. 200 mil jaraknya dari garis pantai. Untuk negara yang ada ZEE-nya itu bisa memanfaatkan sumber daya laut untuk mengeksplorasi. Eksplorasi berarti melihat keadaan lautnya seperti apa atau mencatat jenis ikan yang ada di lautnya. Mengeksploitasi berarti mengambil biota-biota laut yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan penduduk, mengelola baik itu untuk mengambil tambang minyak bumi di dalamnya atau melakukan aktivitas sejauh zona ekonomi eksklusif dan mengkonservasi sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa. Jadi negara-negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif itu wajib dan bisa memanfaatkan sumber daya alam sampai sejauh 200 mil dari garis pantai terluar. Kalau untuk negara lain itu bebas untuk melakukan pelayaran dan memiliki kewajiban untuk mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini. Boleh, misalnya nih Indonesia tetangga dengan Malaysia. Negara tetangga boleh kok lewat laut yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif asal mendapat izin dan memberi tahu kalau mereka sudah melewati zona ekonomi eksklusif Indonesia. Asal ada kerjasama dan ada izin di antara kedua belah pihak negara agar bisa berlayar di negara Indonesia. Nah, kalau misalnya ada suatu negara yang masuk saja ke sini, gimana? Ke zona ekonomi eksklusif berarti harus bisa mematuhi hukum negara yang memiliki ZEE sendiri. Nah, itu penjelasan Miss mengenai zona laut. Baik itu zona laut berdasarkan kedalamannya ataupun zona laut berdasarkan kekuasaan negara. Oke, terima kasih. Silakan tonton video penjelasan materi selanjutnya. Selamat siang.